Bagaimana caranya hidup berhasil, beruntung, dan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Perkataan pertama dari khotbah Yesus di atas bukit, saudara, yaitu adalah kata apa yang pertama yang disebut? Berbahagialah. Bahasa Yunaninya itu disebut makarios. Kalau Tuhan Yesus menyebut pertama kata berbahagia, makarios, yang artinya berhasil, beruntung, dan berbahagia, hal itu berarti Tuhan sangat ingin, Tuhan rindu, sangat rindu untuk memberkati saudara. Tetapi saudara, orang yang menerima daripada berkat Tuhan, orang yang sukses, beruntung, dan berbahagia, bukanlah orang yang congkak, bukanlah orang yang arogan, bukanlah orang yang egois, tetapi orang yang apa? Miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa syaratnya? Alkitab katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Menjadi seorang yang miskin di hadapan Allah, maka Tuhan akan membuat kita menjadi seorang yang apa? Makarios. Seorang yang berhasil, beruntung, dan berbahagia. Paling tidak hari ini kita renungkan 3 hal saja. Yang pertama adalah saudara harus bergantung kepada hikmat Tuhan, bukan kepada apa? Pengertian sendiri. Tanda-tanda bahwa kita bergantung sama Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri, adalah saudara menanyai Tuhan, saudara bertanya kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan untuk setiap kebutuhan saudara. Kalau kita tidak berbicara dan tidak menanyai Tuhan, kita pasti bergantung kepada pengertian kita sendiri. Jangan melupakan Tuhan dalam setiap kebutuhan dan setiap keputusan kita. Yang kedua, tanda saudara dan saya bergantung pada hikmat Tuhan adalah kita suka baca Alkitab. Saudara tahu hikmat Tuhan itu ada di mana? Di Alkitab. Saudara, kalau saudara tidak baca Alkitab, jarang dengar pengajaran firman Tuhan, saudara akan kekurangan hikmat. Karena hikmat ada di sini. Kalau saudara mengerti hikmat Tuhan, saudara akan mengetahui jalan-jalan Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang luar biasa dalam hidup saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita bisa menjadi apa? Lelah, letih, lemah, lesu, berbeban berat. Sebab kekuatan kita terbatas. Kekuatan kita bisa terkuras. Tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas dan tidak ada batasnya. Ketika seorang itu jauh dari Tuhan, akan timbul apa? Ketakutan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, coba cek, apakah hatiku melekat sama Tuhan? Kalau hati kita dekat dan melekat sama Tuhan, kasih Bapa yang sempurna itu melenyapkan ketakutan kita. Alkitab mengatakan bahwa di balik semua kegagalan, kejatuhan, kehancuran, apapun itu, entah bisnis kah, entah karir, entah jabatan, entah apapun saudara kejatuhan, termasuk kejatuhan moral dan kejatuhan semua. Kegagalan-kegagalan dalam apapun. Di sana pasti ada apa? Kesombongan. Ketika kita berpikir bahwa kita sudah mengetahui, kita kuasai semuanya, kita sudah cukup berpengalaman, kita memiliki semua pengetahuan dan keterampilan. Ketika kita merasa bahwa aku cukup rohani kok, aku cukup kuat, tidak mungkin aku melakukan hal-hal yang tidak waras. Jika kita berpikir demikian, hal itu berarti kita bergantung kepada apa? Kekuatan sendiri. Kesombongan adalah saat kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kesombongan adalah awal dari kehancuran dan kejatuhan. Kecongkakan adalah awal dari segala perbuatan dosa. Tetapi saat kita bergantung kepada Tuhan, saudaraku,
Bukan dengan kekuatan sendiri. Tuhan akan membuat saudara menjadi orang yang apa? Makarios. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan berikan kekuatan baru. Kalau kita punya kekuatan baru, maka kita bisa bekerja. Kita bisa berproduktif. Kita bisa berbuah, berdampak, berhasil, beruntung, berbahagia. Kelemahan bisa jadi hal yang penting supaya kita bisa bergantung kepada Tuhan. Semakin saudara bergantung sama Tuhan, maka saudara akan semakin apa? Yang ketiga adalah kita harus bergantung kepada pembelaan Tuhan. Bukan melakukan pembalasan sendiri. Tetapi kalau kita mau menjadi seorang yang makarios, orang yang berhasil, beruntung, dan berbahagia, kita harus miskin di hadapan Tuhan. Kita harus belajar bergantung kepada apa? Pembelaan Tuhan. Bukan melakukan pembalasan sendiri. Tuhan memberikan kita pilihan, saudara. Ketika kita diserang, ketika kita dikritik, ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, Tuhan kasih pilihan kepada kita. Pertama, saudara bisa melakukan pembalasan, atau saudara menyerahkan kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Kita akan terlihat loh saudara, serupa dengan Kristus. Kalau kita ketika kita diserang, dikritik, difitnah, kita diam. Kalau kita bisa diam, lalu kita serahkan itu ke Tuhan yang berkuasa untuk menghakimi. Kita gak mau bela diri kita tidak mau lakukan pembalasan. Orang akan lihat, ini orang top banget. Kita harus belajar siap untuk disalahpahami. Sebab tidak semua orang bisa setuju dengan kita. Kenapa saudara dan saya harus belajar siap untuk disalahpahami? Pertama, semakin saudara nampak lebih sukses, semakin saudara nampak lebih menonjol dan lebih produktif hidupnya, semakin banyak serangan yang akan dilemparkan orang kepada saudara. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang sudah tidak menyukai kita, mereka cepat percaya dengan hal-hal yang negatif tentang kita. Mereka hanya percaya hal-hal yang negatif tentang kita. Kalau dia udah gak percaya, udah gak suka sama kita. Dan mereka menolak percaya untuk sesuatu yang positif tentang kita. Respon kita harus apa? Jangan habiskan waktu untuk menjawab, untuk ladenin, untuk mengklarifikasi, untuk mengoreksi setiap kebohongan, setiap serangan, setiap kritikan, setiap rumor, setiap gosip tentang saudara. Tetapi serahkan semua itu kepada Tuhan. Saudara tahu gak ada pepatah yang terkenal di media sosial? Mau saya katakan, ini pepatahnya begini saudara. Hidup itu Tuhan yang nentuin, setuju ya? Kita yang jalanin, setuju? Kemudian orang lain yang ngomentarin. Kalau kita mau menjadi seorang yang makarios, seorang yang berhasil, beruntung dan berbahagia, kita harus berlaku apa? Miskin di hadapan Tuhan. Serahkan semua kritikan dan serangan kepada Tuhan. Lakukan apa yang benar dan baik. Lakukan apa yang berkenan saja sama Tuhan. Sebagai penutup, saudara harus juga menyatakan kemerdekaan. Dengan cara apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara berkata, Tuhan, aku mau hidup bergantung kepadamu untuk seluruh aspek hidup. Bagaimana caranya? Apa pernyataan saudara? Baptis selam. Baptisan air adalah pernyataan kemerdekaan di hadapan orang banyak. Bahwa saudara mengambil keputusan untuk bergantung kepada Tuhan. Bergantung pada hikmat Tuhan. Bergantung kepada kekuatan Tuhan. Bergantung kepada pembelaan Tuhan. Biar Tuhan yang balas.